Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas yang sudah mengetak bicara tentang KCL kok menggunung seperti itu, kemudian dimasukkan karung pakai sekop. Ada juga yang mengatakan KW dan sebagainya. Maka izinkan The Brondol untuk menjawabnya. Setelah banyak berhubungan dengan beberapa distributor pupuk yang memegang lisensi berkaitan dengan KCL, pada dasarnya pernah The Brondol sampaikan bahwa namanya KCL atau kalium klorida alias MOP ini hampir semuanya adalah impor dari luar negeri. Sehingga kalau kita ngomongin impor dari luar negeri, biasanya datang di Indonesia itu adalah dalam bentuk curah. Dalam di kapal pengapalan dan dalam bentuk curah yang dikapalkan dalam bentuk yang memang belum ada kemasannya. Ketika dia masuk ke Indonesia, kemudian di packing ya hampir bentuknya seperti ini nih, betul. Jadi untuk bisa mengetahui asli atau tidaknya, ya tadi ya si pemilik video juga sudah mengatakan kalau memang nggak percaya uji lab aja, betul. Namun secara fisik The Brondol sudah sering saya sampaikan bahwa kalau namanya KCL secara fisik, karena dia berupa garam, sekali lagi masukkan ke dalam botol, kemudian dikocok-kocok, nah itu. Kemudian setelah dikocok-kocok, nanti akan kelihatan apakah dia asli atau tidak dengan catatan bahwa ada 3 ciri yang utama. Yang pertama adalah dingin dan berembun. Begitu dimasukkan, dia nanti biasanya tidak akan menyatu langsung dan warnanya memang warnanya memang tidak kayak sirup ya dalam jangka waktu panjang. Jadi yang pertama adalah dikocok-kocok, kemudian dia dingin dan berembun, dan ini akan cenderung kempet seperti ini karena dia akan menghisap ya. Itu yang pertama. Namun ciri yang pertama ini bukan menjadi patokan yang asli atau tidaknya, karena masih ada 3 ciri yang lainnya. Ciri yang kedua adalah ketika dia sudah kempet seperti ini dan dingin dan berembun, maka yang selanjutnya adalah dibiarkan dulu. Tadi ada juga yang komen, jadi dibiarkan dulu, nggak perlu lama-lama. Bahwa kalium klorida ataupun KCL ini atau MOP ini, jika dilarutkan ke dalam air ini dikocok, kemudian dia nanti akan dingin dan berembun. Yang kedua, dibiarkan selama berapa lama Pak Bandi? Sekitar 4 jam saja, maka dia akan terjadi pemisahan secara berangsur-angsur, akan terjadi pemisahan, tinggal endapannya saja. Untuk bisa mengates kualitas dari KCL sendiri, maka tergantung endapannya. Semakin banyak endapan yang kasar, misalnya ada pengotornya banyak pasir, kuarsa dan sebagainya, yang mungkin hal ini yang menjadi tidak murni dari KCL itu sendiri. Tapi kalau di endapannya memang halus banget, pupuk-pupuk KCL ini sangat tergantung dari endapannya. Jadi kalau endapannya banyak, isinya kayak pasir kecil-kecil, hitam-hitam, ya jelas itu berarti pengotornya terlalu banyak. Atau mungkin ada oknum yang melarutkan dengan menggunakan batu bata, ya nanti akan kelihatan tuh. Akan kelihatan. Kemudian satu lagi, kalau misalnya dia bentuknya putih-putih yang kadang-kadang ada kayak pasir kuarsa yang tidak larut, juga mungkin ada pengotornya dalam bentuk pasir kuarsa. Sehingga, dan yang ketiga, ini yang tidak boleh terlupakan, bahwa cirinya yang asli atau ini adalah kita membeli dari distributor aslinya. Sebagai contoh yang selalu saya diskusi dengan Bang Beben ini, izin Bang Beben untuk menyebutkan nama Abangda, bahwa ketika kita membeli pupuk dengan menggunakan ada DO-nya, delivery order-nya, maka DO-nya siapa yang memilikinya? Siapa yang memilikinya? Karena tidak mudah untuk mendapatkan supplier ataupun distributor yang ada di Indonesia terhadap sebuah merek KCL itu sendiri. Dia ada izinnya khususnya. Jadi ketika dia misalnya kayak kita ngomong mahkota dipegang oleh Wilmar misalnya yang ada di Duma, yang rekanan dari Bang Beben sendiri, ya yang akan mengeluarkannya adalah Wilmar. Itu bukan biasanya dalam bentuk PT atau CV atau PT yang memegang lisensi terhadap distributor merek dagang tertentu dari KCL itu sendiri. Sehingga kalau saya melihatnya sih hal yang mungkin bagi orang, wah kok aneh, cuma dimasukkan ke karung, ditimbang, kemudian dijahit secara otomatis, kemudian kok ya memang seperti itu. Ketika ada pesanan baru dimasukkan, sehingga tidak menyimpan dalam bentuk tidak menyimpan dalam bentuk kemasan yang sudah dimasukkan ke dalam karung, itu tidak. Sehingga memang fresh from the oven itu terjadi dari gudang ini sendiri. Dan gudangnya juga sudah ada standar khusus gudangnya yang apakah nanti berpengaruh terhadap KCL yang curah dari yang impor dari luar negeri ini atau tidak, itu sudah mereka pikirkan baik-baik. Jadi sekali lagi,
Yang pertama dingin dan berembun, yang kedua adalah ketika dibiarkan terlama maka dia misah. Ingat, memisah itu artinya bahwa nanti air akan menjadi bening kembali. Kalau seandainya dia berwarna merah dan dia mutlak artinya bahwa tidak terjadi pemisahan yang berarti, maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang dapat dipalsukan. Kemungkinan dia ada warna-warna tambahan yang tidak memisahkan diri, itu sebenarnya udah ciri-ciri yang palsu. Dan yang ketiga, belilah kalau memang dalam partai besar adalah bahwa kita misalnya membeli 10 ton dari sebuah distributor yang memegang lisensi dari sebuah pupuk dari luar negeri ini, baik Kiserit ataupun ini mungkin kasus ini KCL, maka kita juga berhak bertanya. Itu sekali lagi mungkin sahabat The Brondol yang memegang lisensi bisa memberikan sebuah gambaran izin dan sebagainya, ya sah-sah saja. Intinya seperti itu, demi sebuah kata keaslian pupuk. Karena bahwa ketika pupuk yang terjadi itu tidak asli, yang akan menjadi masalah yang besar bagi petani-petani yang ada di Indonesia. Ingat, jangan tergoda harganya. Karena kalau kita tergoda harganya misalnya yang normal sekarang di 360, 380-an, kemudian kok dia ada yang jual 250, maka melihatnya kembali lagi, harga DO-nya berapa per saknya. Kalau misalnya harga DO-nya, misalnya nih ada yang curhat sama The Brondol misalnya, Pak Pendi saya mau beli KCL tapi ini ada yang jual murah nih. Berapa ton mas? 1 ton mas Pak Pendi saya beli. Berapa per saknya? 250.000. Mereknya apa? Ternyata kalau kita lihat DO-nya, misalnya di harganya 250, sementara DO-nya sudah 300 di 340-an, wah ini udah tanda-tanda nggak jelas ini. Apakah dia pupuk colongan kah? Atau memang pupuk yang palsu? Atau pupuk underspec? Dan sore hari ini juga saya ingin menjelaskan apa sih bedanya pupuk palsu sama pupuk underspec, Pak Pendi? Pupuk palsu ya pupuk yang tidak tidak sesuai dan mengkhianati isinya. Sebagai contoh pupuk palsu itu KCL tapi isinya pecahan batu bata, ya itu pasti akan pecahan batu bata, ada pasir kuarsa dan sebagainya, itu ya palsu. Tapi yang namanya underspec itu adalah di bawah spesifikasi yang sudah ditempelkan pada label pupuk itu sendiri. Sebagai contoh, underspec itu misalnya 16 itu. Tapi itu kenyataannya di laboratorium hasil analisisnya ternyata isinya cuma 7% nitrogen, kemudian 8% P2O5, kaliumnya cuma 5%, berarti tidak sesuai. Harusnya 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O. Ini yang harus ada di dalam kadarnya di dalamnya. Setidak-tidaknya mendekati. Kalau misalnya 16% nitrogen itu harusnya di angka 7,8 sampai di 8,3, tetap di 16% misalnya harusnya 15,8 sampai 16,2 adalah hal yang mutlak harus ada di dalam pupuk itu sendiri. Maka biasanya dibulatkan menjadi 16% itu sendiri, 16. Tapi jangan pula 16% nitrogen ternyata seperti analisis di laboratorium cuma cuma 8% atau 7%. Ini ya sudah jelas ini adalah pupuk underspec. Di bawah kadarnya, di bawah label yang mereka berikan pada dalam kemasan pupuk itu sendiri. Dan yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, bahayanya pupuk underspec ini. Tapi nanti kalau lebar-lebar jadi nggak jawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi setelah kita mengetahui ini pupuk yang curah yang ada di gudang tadi, kemudian biasanya pengirimannya juga ada delivery order, dokumennya juga ada dokumen pengirimannya, berapa ini yang ditandatangani resmi dari perusahaan yang memiliki lisensi dari distribusi dari sebuah pupuk yang impor dari luar negeri. Sekali lagi, pupuk impor dari luar negeri jangan kaget dalam bentuk seperti ini juga banyak. Tidak hanya KCL, tapi juga Kiserit juga banyak yang dari Jerman, Rock Phosphat yang dari Egypt, dari Mesir, dari Maroko. Sekali lagi mereka tidak ada kemasan yang 50 kilo yang berasal dari Mesir, itu tidak ada untuk RP. Tapi semuanya adalah dikemas di Indonesia. Begitu juga dengan Kiserit yang dari Jerman datang ke Indonesia, maka packagingnya ya tetap di Indonesia. Maka ya dia bentuknya curah seperti itu, dimasukkan dan ya ada yang menggunakan model yang masih semi manual yang kayak seperti ini, nanti mesinnya cuma jahitannya yang mesin saja dimasukkan. Tapi ada juga yang sudah pakai curah yang tinggal sudah ada secara otomatis sudah ada.
Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.